untuk menampilkan dan mengekspresikan karya para peminat di era milenial ini. Festival Seni Balijani kedua tahun 2020 mengambil tagline Bali Art Virtual dengan tema Candika Jiwa, Witika Atmakestik. Kami mengajak seluruh Kramo Bali, khususnya kaula muda, kaum milenial, untuk ambil bagian dalam seluruhan isian dari Festival Seni Balijani yang kedua ini. Bu, saya sudah selesai di dapur. Apakah ada pekerjaan lain lagi yang harus saya selesaikan? Tidak loh, ibu juga hampir selesai. Oh, kalau begitu saya istirahat dulu ya Bu. Saya akan tidur sebentar. Tidur? Kamu sakit? Tidak Bu. Mengapa Ibu bertanya seperti itu? Terus terang loh, sejak beberapa hari belakangan ini, perasaan ibu selalu diselimuti perasaan takut, cemas. Terutama setelah suamimu divonis sebagai orang tanpa gejala terpapar COVID-19. Ibu merasa takut apabila di antara kita bertiga, lo, ibu, bapak, tiba-tiba sakit. Entah demam, batuk, sesak. Pastilah, artinya kita tertular juga. Bu, saya sangat memahami perasaan Ibu. Namun, kalau boleh saya sarankan, janganlah Ibu berlama-lama larut ke dalam ketakutan dan kecemasan. Membiarkan diri dikuasai perasaan buruk seperti itu akan membuat tubuh kita semakin lemah, Bu. Imun tubuh kita pun akan semakin menurun. Nah, dalam kondisi seperti ini, justru pandemi COVID-19 ini akan benar-benar menimpa kita, Bu. Kau benar, loh. Tapi ibu mau ngomong apa? Ibu sudah berusaha untuk tenang, tapi tidak mampu loh. Ibu yakin kamu juga punya perasaan takut dan cemas. Hanya saja kamu pintar menyembunyikannya. Bukan begitu loh? Iya, Ibu benar. 10 hari yang lalu, ketika kita tahu Beli Putu Satyawan terinfeksi COVID-19, sejak saat itu sampai dengan hari ketiga, jiwa saya benar-benar terguncang, Bu. Perasaan sedih, takut, cemas
menyakiti diri saya. Namun pada hari-hari berikutnya, perlahan-lahan saya mulai sadar bahwa semua perasaan buruk itu harus dilawan dan dikalahkan. Bagaimana caramu mengalahkannya? Ketika saya masih remaja atau sebelum menjadi menantu ibu, ayah saya selalu mengingatkan agar saya lebih berserah diri ke hadapannya Widi manakala menghadapi masalah-masalah sulit. Nah, nasihat itulah yang saya lakukan saat ini, Bu. Dan astungkare, semua perasaan buruk itu hilang perlahan-lahan. Jiwa saya semakin tenang. Seiring dengan itu, tubuh saya ini pun semakin sehat, Bu. Bukankah di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat pula? Pengalamanmu loh akan ibu laksanakan. Dan tentu pula harus melaksanakan protokol kesehatan dengan patuh dan disiplin agar kita tidak tertular dan menularkan. Begitu, Bu. Kamu benar loh. Sekarang istirahatlah. Sukses semua ya, Bu. Oh ya, Bu. Kalau saya sudah tertidur, tolong jangan dibangunin ya, Bu. Ya. Pesan yang aneh ini membuat perasaan takutku muncul lagi. Ibu Nih! Ibu Nih! Aduh, kamu di mana? Aduh, Bapak nih, bandel amat. Sudah berkali-kali diingatkan, jangan berjalan gerayang-gerayang. Aduh, mata sudah rabun, nyaris buta. Kalau jatuh, siapa yang angkat? Bukannya menolong, menuntun, membawa aku ke tempat duduk. Aduh, malah ngomel-ngomel, nyeng-nyeng kebes. Sini. Aduh, cepat bawa aku ke tempat duduk. Ya, Aku sekarang. mau bicara denganmu, aku mau bicara. Ya. Bengkong sekali. Duduk. Ya, sekarang mau bicara apa? Tadi samar-samar aku mendengar bincang-bincangmu dengan menantu kita Luh Sawitri. Iya, memangnya kenapa? Sesaat kemudian, samar-samar pula aku dengar kamu bicara sendiri. Iya. Loh, kenapa kamu bicara sendiri? Hah? Mau kapal Rusia ngemig-mig seperti orang nyam-nyaman saja. Itulah yang perlu aku tahu. Makanya aku mendatangi kamu. Oh, soal itu. Iya. Begini Bapak nih. Tadi menantu kita, Sawitri, minta izin kepadaku untuk dia tidur istirahat sebentar. Tapi sebelum dia menutup pintu kamarnya, dia berpesan kepadaku. Bagaimana pesannya? Agar jangan dia dibangunin. Kamu ini terlalu membesar-besarkan masalah saja. Kalau dia sudah berpesan, mohon jangan dibangunin, ya sudah. Coba Bapak mikir. Sekarang Bapak mikir, jangan saya aja suruh mikir. Kenapa saya disuruh mikir lagi? Aduh. Siapa tahu kalau terjadi masalah gawat, kebakaran, gempa misalnya, apa tidak dibangunin? Coba pikir, jangan helah-helah saja. Iya, benar juga katamu.
Coba sekarang kamu intip dari jendela. Apa dia benar-benar tidur atau bagaimana? Intip. Iya, intip. Bentar. Bagaimana? Mengherankan Bapak nih. Bagaimana? Mengherankan. Dia tidur pulas. Seakan-akan dia sudah bermimpi. Nah, nah, itu putriku datang. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nanda, duduklah, duduklah. Putriku Sawitri. Beliau ini adalah Resi Narada, begawan tanya dari para dewa. Beliau sedang melakukan anjang sana di bumi ini. Sekalian, beliau ingin melihat secara langsung kejadian bencana, wabah yang telah melanda sebagian besar daerah-daerah padat penduduk. Sekalian pula beliau mempergunakan kesempatan ini untuk mengunjungi kerajaan ini. Sekali lagi, terimalah hormat hamba yang setinggi-tingginya Paduka Resi. Om Dirgayur Namasidam. Semoga panjang umurlah Nanda. Matur suksema Paduka Resi. Oh ya, sejak tadi aku sudah berbincang-bincang santai bersama kedua orang tuamu. Dan aku juga diberitahu oleh Ramandamu bahwa sejak 1-2 hari belakangan ini, atas permintaan kedua orang tuamu, Nanda disuruh melakukan pengembaraan untuk menemukan jodoh sejati. Iya benar Paduka Resi. Aku maklum, aku sangat maklum. Wanita seperti Nanda yang memiliki pengetahuan luas tentang sastra, kecerdasan, bakti dan sayang kepada semua orang, serta bijaksana, tentu sulit untuk mendapatkan jodoh. Setiap pemuda atau laki-laki pasti akan berpikir berkali-kali untuk berani melamar Nanda karena mereka merasa rendah diri. Dan jika memaksakan, tentulah di hadapan Nanda mereka harus siap-siap untuk menanggung malu karena kebodohannya sendiri. Oh ya Nanda, dalam 1-2 hari pengalamanmu, adakah Nanda menemukan peristiwa seperti itu? Ada Paduka Resi. Pada suatu ketika,
Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sawitri, aku sangat berterima kasih kepada dirimu. Kau menjadikan aku salah satu dari sekian banyak lelaki yang kau uji untuk menjadi calon pasangan hidupmu. Benarkah demikian? Iya, benar. Aku pun mendengar berita bahwa dari berpuluh lelaki yang kau uji, tidak satu pun ada yang memiliki pengetahuan luas tentang sastra, kecerdasan, kemuliaan, dan tentang kesucian jiwa yang setara dengan dirimu. Dan pada gilirannya, semua kau tolak. Benarkah demikian? Iya, benar. Terus terang, Sawitri, aku mengakui bahwa aku pun tidak memiliki kemampuan sebagaimana yang kau persyaratkan. Tapi aku punya kelebihan. Ramandaku Raja Kasih hanya memiliki satu-satunya putra, yakni aku, Kastawan. Pangeran Kastawan, sang pewaris tahta kerajaan yang kaya raya. Hartaku berupa emas, perak, berlian, melimpah luah. Rakyatku, prajuritku sangat banyak dan sangat kuat. Bukankah kita akan menjadi pasangan yang serasi? Bukankah dalam kehidupan, kesucian jiwa dan harta benda harus diseimbangkan? Pangeran Kastawan. Bagi sebagian orang, mungkin cara berpikirnya seperti itu. Tapi bagiku, tidak. Harta kekayaan serta benda-benda duniawi lainnya tidaklah langgeng. Jika kita mati, tidak satu pun benda-benda itu bisa dibawa ke alam sana. Jika jiwa kita nodai dengan karma buruk, maka jiwa yang ternoda itulah akan dikembalikan lagi ke bumi, memasuki tubuh-tubuh lain. Hei, aku jadi penasaran. Bukankah hanya badan bisa kotor oleh debu dan daki lainnya? Sedangkan jiwa akan tetap suci. Kata orang, jiwa bukanlah ciptaan Hyang Widi. Jiwa adalah bagian dari Widi yang suci. Dia yang berasal dari yang suci, pastilah suci. Bagaimana kau dapat mengatakan ada jiwa yang suci dan ada jiwa yang tidak suci? Jiwa yang dimasukkan ke dalam tubuh akan terkurung oleh unsur kasar berupa badan dan unsur halus berupa manah pikiran, cita perasaan, indria nafsu, dan ahamkara kesombongan. Jika kita ingin agar jiwa kita bersih dan suci, maka semua unsur-unsur yang mengurungnya harus dibersihkan sedikit demi sedikit, sampai bersih sama sekali. Ini artinya kau hendak mengatakan agar aku mengendalikan pikiran, menekan perasaan, mengekang indria, dan menghilangkan kesombongan. Begitukah maksudmu? Iya, benar. Aduh, persyaratan ini tidak saja susah, tapi tidak mungkin aku lakukan. Alangkah bodohnya aku yang sudah hidup senang, tidak kekurangan suatu apapun, malah balik disuruh hidup susah. Tidak mungkin. Tapi sudahlah, apa peduliku? Sudahlah Gusti, tidak baik rembugan ini ditutup dengan kemarahan. Kemarahan itu simbol kebodohan. Demikianlah salah satu pengalaman hamba Resi
Luar biasa. Sungguh pengalaman yang luar biasa. Sebenarnya, hamba sama sekali tidak ingin membuatnya malu. Dia dipermalukan oleh abdinya sendiri. Nanda Sawitri, kami sudah mendengar sedikit pengalamanmu yang kurang mengenakan. Tapi sudahlah, semuanya sudah berlalu. Sekarang kami ingin mendengarkan apakah Nanda membawa berita baik. Ada, Ibu. Oh ya? Cepat, katakanlah Nanda. Benar, Nanda. Katakan segera. Kami sudah tidak sabar mendengarnya. Begini, Ramanda. Ibu, setelah aku menceritakan siapa diriku dan apa tujuanku, sekarang bersediakah kau bercerita tentang dirimu? Awalnya, ayahku adalah seorang raja. Beliau bernama Jumatsena. Sedangkan ibuku Maliawati dan aku sendiri diberi nama Satyawan. Kerajaan kami bernama Salwa. Dalam kurun waktu yang cukup lama, kerajaan kami berjaya. Rakyat hidup adil dan sejahtera. Dan pada akhirnya, kerajaan kami diporak-porandakan dan dikuasai. Tidak itu saja, mereka telah membutakan kedua mata ayahku. Syukurlah, beberapa abdi yang setia menyembunyikan kami dan menyelamatkan kami bertiga di hutan ini. Sudah 20 tahun peristiwa itu terjadi, dan sudah 20 tahun pula kami di sini. Aku sangat terharu mendengarkan kisah hidupmu. Aku benar-benar bersimpati kepadamu sekeluarga. Aku tahu banyak orang yang bersimpati, bahkan menangis mendengar kisah kelabu ini. Ya sudahlah, kami sudah sejak lama melupakan masa lalu itu. Kami juga sudah lama tidak meneteskan air mata untuk tanah air yang kami cintai. Kami sudah bahagia hidup di sini. Walaupun kami miskin harta benda, tapi hati kami kaya. Walaupun hidup kami sederhana, tapi kami selalu bahagia. Aku sangat bangga dan kagum. Kau yang tumbuh dari kemelaratan, kini hidup tangguh, penuh dengan semangat. Ibarat pohon kelapa yang tumbuh dari tanah gersang, kemudian hidup tegak menjulang dan berguna bagi semua orang. Dan sebagaimana tujuan dari pengembaraanku, aku harus memberanikan diri untuk mengatakan, menjadikan kamu suamiku, dan kau bersedia menjadikan aku istrimu. Semoga tiada rintangan. Ramanda dan juga Bunda, kepada pemuda yang bernama Satyawan itulah aku jatuhkan pilihanku. Ramanda,
benar-benar senang akhirnya kau mendapatkan jodoh pasangan hidup yang sejati. Ibu juga sangat bahagia. Sebuah penantian yang cukup lama untuk mempunyai seorang menantu kini sudah terwujud. Oh iya, aku juga punya pendapat. Nanda Sawitri, Nanda sudah menjatuhkan pilihan yang sangat tepat. Jadi, Paduka Resi kenal dengan mereka? Ya, aku sangat mengenal mereka. Sudah 2 kali aku mengunjungi mereka. Pertama kali, ketika mereka baru saja terkena musibah. Aku datang untuk menyampaikan rasa simpatiku dan memberikan mereka semangat. Kali kedua, ketika Satyawan beranjak dewasa. Aku melihat sudah ada kedewasaan dan kematangan di dalam dirinya. Oleh sebab itulah, aku mengatakan kepada Nanda bahwa pilihan Nanda sudah tepat. Tapi sayang. Ya, dia punya cacat. Cacat? Iya. Dia berumur pendek dan bahkan umurnya tinggal 10 hari lagi semenjak Nanda menjatuhkan pilihan. Tapi tenanglah. Itu hanyalah firasatku saja. Hanya ramalanku. Sebuah ramalan bisa saja meleset. Kutukan kemungkinan kecil tidak terjadi. Tetapi jika itu adalah takdir yang kuasa, maka pasti terjadi. Mendengar dilema segawat ini, Ibu menyarankan batalkan saja pilihanmu, Nanda. Juga Nanda, agar tidak menjadi janda. Aswapati, kita serahkan keputusan ini kepada putrimu, Nanda Sawitri. Ramanda dan juga Bunda, keputusanku ini sudah aku pikirkan masak-masak. Jadi, aku akan tetap berpegangan teguh pada keputusanku ini. Sekali aku memilih suami, aku tidak akan pernah memilih lelaki lain lagi sampai mati. Resi Narada meramalkan usia suamiku sangatlah singkat. Usianya hanya tersisa 10 hari saja, terhitung sejak aku menjatuhkan pilihan kepadanya. Sekarang, hari ke-10 itu telah tiba. Berarti, pada hari inilah suamiku akan menemui kematiannya. Tapi hingga detik ini, tidak terlihat tanda-tanda tenaga suamiku semakin lemah. Dia tampak sehat-sehat saja, sebagaimana hari-hari sebelumnya. Mungkinkah ramalan Resi Narada akan meleset? Tapi bagaimana jika semua ini adalah takdir? Atau ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa? Aku Dewa Yama, Dewa pencabut nyawa. Lihatlah Sawitri, roh suamimu ini akan aku bawa ke Yamaloka. Tunggu aku, Paduka Dewa Yama. Aku akan terus mengikuti Tuan kemanapun roh suamiku Tuan bawa. Bahkan ke Yamaloka sekalipun. Kamu tidak akan mungkin bisa ke Yamaloka.
Karena tidak seorang manusia pun bisa menginjakkan kakinya di sana bersama dengan badan kasarnya. Jika aku tidak bisa menginjakkan kakiku ke Yamaloka, aku akan bertahan sampai pintu gerbang saja, menunggu roh suami. Sawitri, hatimu bagaikan baja, pikiranmu keras bagaikan batu karang. Tekadmu dan semangatmu bagai bara. Aku sangat senang dengan apa yang kamu lakukan berdasarkan kesetiaan. Tapi bukan berarti aku simpati denganmu dengan mengajakmu ke Yamaloka. Tidak. Baiklah, begini saja. Kita berdamai saja. Berdamai? Iya. Perdamaian apa yang Tuhan tawarkan kepadaku? Aku berikan kamu mengajukan 3 permintaan. Dan 3 permintaan itu akan aku penuhi. Asal kau tidak meminta suamimu dihidupkan. Ayo, katakanlah. Apakah kamu mempunyai permintaan? Segera katakan. Atau kalau tidak, aku akan segera ke Yamaloka. Baiklah. Permintaanku yang pertama, mertuaku Jumatsena sedang mengalami kebutaan. Selain kehilangan penglihatan, beliau juga kehilangan kerajaan. Aku mohon, kembalikanlah semuanya yang sudah hilang. Baiklah. Permintaanmu dikabulkan. Semua Paduka. Tunggu. Tunggu aku, Paduka Dewa Yama. Aku akan mengajukan permintaan yang kedua. Oh iya. Katakanlah. Orang tuaku mempunyai seorang putri, yakni aku sendiri. Dan sekarang aku sudah menikah. Mereka tidak mempunyai keturunan lagi untuk menggantikannya dan untuk merawatnya. Aku mohon, berikanlah mereka keturunan lagi. Baiklah. Sawitri, permintaanmu terkabulkan. Semua Paduka. Tunggu. Tunggu, Paduka Dewa Yama. Aku masih punya permintaan yang ketiga. Oh iya. Katakanlah. Mertuaku mempunyai seorang putra, yakni Satyawan, yang tiada lain adalah suamiku sendiri. Namun malang, dia meninggal setelah usia pernikahan kami yang ke-10 hari. Sejak saat itu, suamiku tidak dapat membuahi kandunganku. Dan dipastikan aku tidak bisa punya anak. Aku mohon, berikanlah aku beberapa putra yang lahir dari kandunganku sendiri. Baiklah. Permintaan ketiga
yang merupakan permintaan terakhir, aku kabulkan. Kelak kau akan melahirkan beberapa putra. Dan sekarang pulanglah. Aku akan segera ke Yamaloka. Tunggu. Apalagi? Bukankah semua permintaanmu sudah aku penuhi? Sekarang pulanglah. Sekarang aku hendak bertanya, bukan memohon. Baiklah, karena kamu hanya bertanya, aku izinkan. Katakanlah. Paduka Dewa Yama, apa pendapat Tuan jika ada wanita yang melahirkan tanpa suami? Apa kata orang terhadap wanita semacam itu? Bukankah dia akan dinilai bejat dan tidak bermoral karena melahirkan dari hubungan dengan lelaki yang tidak jelas? Jika ada puluhan, ratusan, bahkan jutaan wanita seperti ini, bukankah dunia ini sudah tidak lagi bermoral? Pantaskah dunia ini dipertahankan atau dihancurkan? Jawab pertanyaanku, Paduka Dewa Yama. Paduka Dewa Yama, Paduka belum menjawab pertanyaanku. Paduka! Ternyata saya cuma bermimpi. Pasti tidurku sangat nyenyak. Ayo bangunkan dia. Berita ini harus segera disampaikan. Aku tidak berani membangunkannya. Aku sudah janji. Kamu jangan terlalu banyak komentar. Bangunkan saja dia. Aku yang bertanggung jawab. Ya. Halo, Ibu? Bapak? Ada apa? Anu loh, Ibu menyampaikan berita dari rumah sakit. Saya sudah tahu, Bu. Kamu tahu dari mana? Tahu dari mana? Dari mimpiku. Paduka. Paduka Dewa Yama. Bukankah Paduka telah berjanji akan menjawab pertanyaanku? Penuhilah janji Tuan. Sawitri, yang pasti aku tidak mau ada amoral di dunia. Penegakan moral itu mutlak sebagai tahapan untuk penyucian jiwa. Dan kau yang begitu tekun mengikuti ajaran penyucian jiwa, tidaklah pantas melahirkan putra tanpa suami yang sah. Tanpa kau minta, suamimu Satyawan sudah aku hidupkan di dalam hutan. Sekarang suamimu sudah sadar. Begitulah mimpiku, Bu. Oh, itu berarti di dalam mimpi itu lo sebagai seorang putri bersuamikan seorang pangeran yang bernama Satyawan. Namanya persis seperti nama anakku, suamimu. Di dalam mimpi itu pula, suamimu sempat meninggal. Lalu dihidupkan kembali oleh Dewa Yama. Kemudian, setelah kamu sadar dari mimpi, kamu punya firasat. Berita baik dari rumah sakit bahwa suamimu dapat disembuhkan. Bukan begitu? Iya, benar, Bu. Iya, aku jadi mengerti sekarang. Bahwa sebelum kau tidur, kau kusuk berdoa untuk menyucikan jiwa. Iya, benar, Pe. Berdoa adalah untuk menyucikan jiwa. Di dalam jiwa yang suci, segala hal-hal negatif, termasuk segala penyakit, dapat diatasi.